Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari materi selanjutnya. Nah, kemarin kita belajar tentang permutasi, yaitu faktorial dan juga permutasi unsur yang berbeda. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang permutasi unsur yang sama. Nah, kalian bisa bedakan dari segi rumus atau formula yang digunakan. Jika permutasi unsur sama, itu menggunakan rumus P sama dengan N faktorial dibagi P faktorial kali Q faktorial. Nah, N itu apa? Nah, N itu adalah semua unsurnya ya. Jadi ini semua unsur yang ada. Ini semua unsur yang ada. Kemudian untuk P dan Q itu adalah unsur-unsur yang sama dari semua unsur yang ada. Ini unsur yang sama. Jadi tidak selalu sampai Q, bisa saja sampai R, bisa saja sampai seterusnya. Nah, sekarang ini akan kalian gunakan untuk menyelesaikan setiap permasalahan permutasi yang sama. Nah, mungkin untuk memperkuat di sini Ibu sudah sediakan contoh soal ya. Jadi kita akan bahas satu-satu. Contoh soal nomor 1 dulu. Nah, untuk yang ini, berapa banyak susunan huruf yang berbeda yang dapat dibentuk dari huruf-huruf kata cincin? Nah, dari sini kalian bisa lihat, ketika ada huruf yang sama, seperti C, kemudian I juga ada yang sama, dan N ada yang sama, kita tidak menggunakan lagi permutasi unsur berbeda, tetapi unsur yang sama. Ya, untuk menyelesaikan ini, kalian bisa secara lengkap untuk menjawabnya sampai dengan kesimpulan. Karena di tugas sebelumnya, Ibu lihat ada beberapa yang tidak menggunakan kesimpulannya, tidak menuliskan kesimpulan. Padahal itu sebenarnya yang terpenting jika kalian dihadapkan dengan soal cerita. Nah, misalkan sekarang kita tulis cincin terdiri dari mungkin dua huruf C, kemudian dua huruf I juga, dan dua huruf N ya. Nah, sekarang dari sini kita bisa lihat ya, yang kembar itu berarti ada C, N, dan juga I. Nah, maka dari itu kita bisa langsung menghitungnya. Nah, sebelum ke sana kita tulis dulu rumusnya. P, jadi P sama dengan N faktorial per P faktorial Q faktorial. N ini apa? Ya, N ini adalah seluruh atau banyak dari huruf yang terdiri dari kata cincin ini, yaitu C, I, N, C, I, N. Itu sebanyak 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga N itu kan seluruh unsur. Maka dia ada 6 unsur, yaitu 6 faktorial. Dibagi dengan P itu adalah dan Q itu adalah unsur yang sama. Kita bisa tulis ada 2 huruf C, maka tulis 2 faktorial. Ada 2 huruf I, jadi tulis 2 faktorial. Ada 2 huruf N, jadi kali 2 faktorial. Nah, sekarang kalian tinggal gunakan konsep faktorial untuk menghitung ini ya. Jadi hasilnya di sini adalah 90. Silakan dihitung dengan cara faktorial. Jika masih kalian kurang paham kenapa bisa 90, kalian bisa diskusikan di grup WA. Nah, setelah itu kalian ingat buat kesimpulan. Jadi banyak susunan huruf yang dapat dibuat adalah
Nah, seperti itu ya. Selanjutnya kita bahas contoh soal nomor 2. Nah, berapa cara yang dapat dibuat suatu kata yang disusun oleh huruf-huruf dari kata memakan jika huruf pertama selalu huruf vokal? Nah, di sini ada syarat ya. Jika huruf pertama huruf vokal, di sana ada syaratnya. Beda dengan nomor 1, kalian hanya diminta untuk menyusun huruf-hurufnya saja. Jadi bisa langsung menggunakan formula. Tetapi di nomor 2 ini kalian ada syaratnya, yaitu huruf pertama selalu huruf vokal. Nah, untuk menjawab ini, kata memakan itu terdiri dari 7 huruf ya. Jadi kalian tulis dulu, memakan terdiri dari 7 huruf, yaitu ada atau terdapat 3 huruf vokal atau huruf hidup ya, jadi A, I, U, E, O, yaitu di kata memakan ini ada huruf E, A, dan A, serta ada 4 huruf mati ya, atau huruf konsonan, yaitu M, M, K, dan juga N. Nah, sehingga totalnya ada 7. Kemudian kita pikirkan syaratnya, huruf pertama selalu huruf vokal ya. Karena huruf pertama huruf vokal, maka kita lihat huruf vokalnya ya. Ada 3 huruf vokal. Nah, huruf pertama itu kan 1, berarti dia yang digunakan di bagian pertama ya. Ditulis misalkan E boleh, A boleh, dan A yang lagi 1 boleh. Dah. Sehingga kita mengambil untuk huruf pertama, kita memerlukan 1 saja. 1 saja huruf vokal dari 3 huruf vokal yang ada. Sehingga dari sini kita bisa simpulkan bahwa kita mengambil 1 unsur, mengambil 1 unsur dari 3 unsur yang ada. Sehingga rumus dari ini kalian harus ingat permutasi. Mengambil 3 dari 1 unsur yang ada, yaitu 3P1. Nah, karena 1 huruf vokal itu sudah diambil ya. Misalkan huruf ini, misalkan huruf E atau A boleh saja, misalkan ini yang diambil, berarti kan huruf vokalnya ini masih tersisa 2 huruf lagi. Dan di kotak kedua itu kan boleh saja, berarti tidak harus huruf vokal, huruf mati juga boleh atau huruf konsonan. Ini masih ada 4. Sehingga masih ada berapa pilihan di sini? Ada 6 lagi. Ya, 4 tambah 2. Sehingga tinggal dikali 6 faktorial. Gitu. Dibagi sama, kenapa dibagi? Karena kalian bisa lihat di sini memakan ada unsur yang sama ya. Sehingga di sini kalian lihat unsur yang sama itu kan M nih. M dan M itu sama. Sehingga dibagi dengan 2 faktorial karena banyaknya ada 2. Kemudian yang sama lagi itu ada huruf A. Ya, ada huruf A. 1, 2. Sehingga tinggal yang di bawahnya dikali 2 faktorial. Maka rumus 3P1 silakan kalian hitung dengan menggunakan formulanya ya, yaitu sesuai dengan permutasi unsur berbeda kemarin, sehingga jadinya 3 faktorial dibagi N kurang R. 3 kurang 1 faktorial dikali 6 faktorial per 2 faktorial 2 faktorial. Nah, kemudian kita sederhanakan lagi yang ini, yang 3 faktorial per 3 kurang 1 itu. Jadi 3 faktorial
per 3 kurang 1 kan 2 faktorial. Dikali 6 faktorial. Selanjutnya, mohon maaf. Selanjutnya nanti kamu akan buat pembagiannya ya. Nih, dibagi dengan 2 faktorial kali 2 faktorial. Nah, ini kalian bisa tulis dulu. Jadi sesuai dengan konsep faktorialnya, 3 kali sampai 2 faktorial saja, agar sama dengan pembaginya. Jadi nanti bisa dicoret atau dihilangkan. Kemudian dikali 6 faktorial dibagi dengan 2 faktorial, 2 faktorial. Ini bisa kamu coret. Sehingga hasilnya nanti 3 kali 6 faktorial ini kamu bisa jalankan. Jadi 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. Kenapa 2 faktorial? Ini kan pembagiannya ada 2 faktorial kali 2 faktorial. Kita bisa pilih salah satunya. Misalkan yang di depan 2 faktorial. Berarti yang sisanya diapakan? Dijabarkan 2 kali 1. Ini bisa kamu coret ya, terus ini bisa dibagi nih. Hasilnya 2. Sehingga hasil keseluruhannya itu sama dengan 540. Nanti kalian bisa hitung ya. Siapa tahu nanti ibu yang salah hitung seperti itu ya. Nah, jangan lupa kalian isi kesimpulan ya. Jadi banyak susunan huruf yang dapat dibuat atau dapat disusun, yaitu 540 cara, seperti itu ya. Ini berapa cara atau gini, banyak cara. Jadi banyak cara yang dapat disusun atau digunakan, bolehlah. Dah, seperti itu. Contoh soal nomor 3. Kita bisa lihat di sini. Dito akan membentuk susunan angka yang terdiri dari 3 buah angka 4 dan 5 buah angka 5. Berapa banyak susunan angka yang dapat dibuat Dito dari semua angka dengan, di sini ada syarat lagi. Syarat angka 5 selalu berada di depan. Nah, untuk menyelesaikan ini, coba kita susun dulu angka yang mau dibuat Dito. Misalkan dia buatkan 4-nya ada 3. Tuh, 2, 3. Kemudian 5-nya ada 5. Tuh, 2, 3, 4, 5. Nah, dari sini kan dia memberikan syarat jika angka pertama, yaitu angka 5, itu selalu berada di depan. Misalkan 1 angka 5, kita bisa kunci ya, yang ini ya, misalkan. Misalkan 1 angka 5 bisa kita kunci. Nih, itu sudah dikunci ya, 1 angka 5 agar berada di depan. Nah, kemudian sisa lagi berapa angka nih? 4-nya ada 3, ya ini 4-nya ada 3. Kemudian 5-nya masih ada 4. Ya. Nah, sehingga di sini totalnya itu ada sisa lagi berapa angka? 3 tambah 4. Oh, masih 7 angka. Nah, kemudian kita tinggal berarti di sini n-nya sudah ada 7, tinggal 7 karena angka 5-nya itu sudah dikunci. Ya, dia berada di depan salah satunya. Ya, salah satu dari angka 5, bukan semua angka 5 berada di depan. Sudah? Kemudian kalian tinggal membuat rumusnya. Permutasi sama dengan, karena n faktorial berarti 7 faktorial dibagi dengan, nah yang kembar sekarang, unsur yang sama. 4-nya kan ada 3 tadi, tinggal dibagi 3 faktorial. Kemudian 5-nya masih ada berapa? Masih ada 4 ya. Dikali 4 faktorial. Sehingga di sini hasilnya kalian tinggal jabarkan. Misalkan 7 faktorial ibu mau bagi dengan 4 faktorial, berarti ibu hanya menulis 7 faktorial itu hanya sampai 4 faktorial saja.
Nah, 3 faktorial ini Ibu jabarkan. 3 kali 2 kali 1 kali 4 faktorial. Ini bisa kalian hilangkan. Ini bisa kalian bagi. 6 bagi 2 kan 3. Ini bisa lagi hilang. Sehingga hasilnya ada 35. Nah, oleh karena itu, misalkan ini kan Ibu langsung dengan cara mengunci salah satu angkanya. Nah, selain cara ini, sebenarnya ada cara yang lain juga ya, tapi ini untuk mempermudah saja. Nah, jadi di sini kalian harus buat kesimpulan juga ya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya kan berapa banyak susunan angka. Jadi kamu buatnya jadi banyak susunan angka yang dapat dibuat oleh Dito adalah 35 susunan angka. Seperti itu ya. Jadi materi untuk permutasi unsur sama cukup sampai di sini. Untuk nanti tugasnya Ibu akan sekalian saja ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video selanjutnya.